Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis online ini. Mohon maaf ini suara agak serak karena eh, sedang flu. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-11 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah hadis yang cukup pendek, mudah dihafal dan barangkali sebagian kita juga sudah menghafalnya. Mengenai perintah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengatakan kesayangan ini rawi ya, berarti rawi yang sebelum Al Hasan ini menjelaskan, memberikan deskripsi mengenai Al Hasan bin Ali dengan mengatakan kesayangan dari Rasulullah, raihanatihi. Ya kita tahu bahwa ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari beliau dan dari adiknya nanti Al Husain itu semua keturunan Rasulullah sampai sekarang adalah dari keduanya ya. Tidak ada dari yang lain. Qala, dia berkata, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal, aku hafal dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan bagimu menuju sesuatu yang tidak meragukan bagimu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Nasa'i. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hasan sahih ini kalau dalam riwayat kalau dalam pemahaman para ulama hadis mengenai istilah yang digunakan At-Tirmidzi hasan sahih artinya hasan atau sahih. Sebagian mengatakan demikian atau ada yang mengatakan hasan dari beberapa jalur dan sahih dari jalur yang lain. Atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah derajat antara hasan dan sahih ya, tapi itu sebenarnya itu agak agak rancu karena hasan dengan sahih itu sudah derajat yang memang berbeda. Harusnya tidak ada antara hasan dan sahih itu ada derajat hadis yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, Abdul Razak dalam Musannaf, kemudian Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud ada dua, Abu Dawud As-Sijistani itu adalah pengarang Sunan, Sunan Nabi Dawud. Ada Abu Dawud At-Tayalisi, pengarang Musnad. Ini jauh lebih dulu daripada yang Abu Dawud As-Sijistani, tetapi memang bukunya lebih kecil ya, hadisnya lebih sedikit dan secara kesahihannya juga mungkin lebih rendah, maka kemudian tidak terlalu terkenal, lebih terkenal Abu Dawud As-Sijistani. Kemudian juga oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra.
Di sini Al Hasan bin Ali mengatakan hafidtu min Rasulillah. Saya menghafal dari Rasulullah untuk memberikan penekanan bahwa ketika Rasul wafat dia masih kecil sebenarnya, ya kan? Al Hasan ini lahir pada tahun 3 Hijriah. Jadi ketika Rasul wafat sekitar 7 tahun beliau. Nah, dia menekankan bahwa walaupun saya masih kecil tetapi saya menghafal beberapa hal yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sabda ini, la da'ama yaribuka ila ma la yaribu. Jadi Al Hasan bin Ali ini ketika Rasulullah wafat masih kecil 7 tahun dan hanya kalau tidak salah meriwayatkan 2 hadis. Hadis ini dan satu lagi hadis tentang doa kunut ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait dan seterusnya itu adalah hadis riwayat Al Hasan dengan eh, redaksi yang lengkap itu. Dan ini menjadi salah satu sebab nanti dalam ilmu hadis bahwa syarat seorang rawi diterima itu seorang rawi seorang rawi yang dikatakan sebagai rawi yang adil itu dia syaratnya bukan balik tetapi mumayyiz. Jadi syaratnya adalah dia harus seorang muslim, kemudian berakal, kemudian mumayyiz, bukan balik tapi mumayyiz. Kenapa mumayyiz? Mumayyiz ini artinya seorang anak yang sudah bisa membedakan. Ya, sudah bisa ketika dia mendengar sesuatu dia bisa menghafal, kemudian dia bisa menyampaikan kepada orang lain dan bisa memahami walaupun mungkin pemahamannya masih terbatas. Tidak disyaratkan balik. Kenapa? Karena di antara para sahabat itu, ya di antara seperti Al Hasan ini, ketika melihatkan hadis masih sangat kecil sekali, belum balik mereka jelas. Ya Al Hasan, kemudian ada beberapa sahabat yang lain ya. Sehingga kemudian syaratnya bukan balik tetapi mumayyiz. Bapak dan sekalian, hadis ini sebenarnya secara kandungan hampir sama dengan hadis yang tentang larangan memakan yang syubhat, yaitu yang Rasulullah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima," dan seterusnya. Ini kandungannya hampir sama. Ya, kalau dalam hadis yang tentang larangan memakan yang syubhat, dia lebih spesifik mengenai makanan ya, karena Rasulullah mengatakan al halal dan haram. Ya walaupun tidak selalu makanan, itu sebenarnya semua perbuatan juga ya, bukan cuma makanan. Tetapi di situ fokusnya mengenai bahwa ada yang halal, ada yang haram dan ada yang syubhat. Dan kita dilarang untuk mendekati atau menjatuhkan diri kepada yang syubhat. Nah, kalau hadis ini fokusnya adalah mengenai sesuatu yang ragu secara umum bahwa kita diperintahkan untuk segera meninggalkan zona keraguan ini menuju zona keyakinan. Jadi dalam kondisi ketika kita ragu dalam masalah apapun ini, masalah makanan, masalah perbuatan, ibadah, eh, apapun, kita dilarang berlama-lama dalam keraguan. Segera berpindah kepada zona keyakinan. Mencari yang yakin, bagian mana yang yakin. Jangan berkubang kepada dalam keraguan. Itu yang menjadi inti fokus dari hadis ini. Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ini bisa dibaca dua, bisa da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, bisa dibaca da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau yuribuka dari kata araba yuribu ala wazni af'ala yuf'ilu. Kalau yaribuka dari kata roba yaribu ala wazni fa'ala yuf'ilu. Ya artinya hampir sama sebenarnya. Biasanya kalau af'ala itu wazan af'ala ini kalau yang belajar nahwu atau shorof.
Wazan af'ala itu fungsinya diantaranya adalah untuk menambahkan makna fi'il itu menjadi dia mempunyai objek ya. Fi'il itu kata kerja. Jadi kata kerja itu bisa menjadi mempunyai objek dari yang dia sebenarnya sebelumnya adalah jamid bukan mutaaddi. Dia tidak punya objek, tapi kalau jadi af'ala ditambahkan alif di depannya, dia bisa menjadi fi'il yang punya objek. Seperti misalnya eh taruhlah misalnya mandi menjadi memandikan. Kalau mandi itu tidak ada objek, tapi memandikan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, jadi secara makna sebenarnya tidak terlalu berbeda dan para ulama mengatakan bahwa bisa dibaca dua-duanya, tetapi seperti misalnya dalam syarahnya Syekh Shalih Al Utsaimin, dia mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah yang ma yari buka, yang ma yari buka, bukan ma yuri buka. Baik, hadis ini menjadi dasar kaidah yang sangat penting dalam Islam, yaitu kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini adalah salah satu dari 5 kaidah utama dalam fikih, disebut dengan al-qawaidul kulliyah, kaidah-kaidah yang komprehensif atau yang ya universal. Kaidah yang universal dalam dalam fikih. Kaidah fikih ini adalah kaidah yang sifatnya praktis ya. Jadi dia sebuah kaidah yang kemudian bisa langsung dipraktekkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Ini beda dengan usul fikih. Kalau usul fikih itu dia adalah kaidah untuk memahami dalil Quran dan Sunnah. Jadi misalnya al-mutlaq, al-muqayyad, al-am, al-khas ini untuk memahami dalil. Tapi kalau kaidah fikih ini adalah sebuah kaidah statement begitu, semacam statement yang itu nanti bisa diaplikasikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan biasanya dia di bawahnya itu akan banyak hal-hal yang bisa dimasukkan atau bisa dijadikan sebagai contoh untuk kaidah ini. Ya nanti kita akan bahas beberapa kaidah di bawah kaidah al-yaqin wa la yazulu bisyak ini. Jadi al-yaqin wa la yazulu bisyak ini artinya adalah bahwa yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Nanti kita akan jelaskan beberapa contohnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu mencari sesuatu yang membawa kepada keyakinan karena keyakinan akan membawa kepada ketenangan. Karena orang yang ragu-ragu itu dia biasanya, ya kalau namanya ragu-ragu maka dia biasanya tidak tenang ya. Pikirannya menjadi ngambang, tidak berani mengambil keputusan. Dan kemudian hidupnya menjadi lambat seperti yang pernah saya sampaikan mengenai contoh ya. Ada orang yang selalu ragu-ragu, maka hidupnya menjadi terlambat karena dia tidak berani memutuskan dan kemudian terus berkubang dalam keraguan itu. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk segera berpindah kepada yang yakin, mencari mana yang yakin itu. Dalam posisi itu, dalam situasi itu, mana yang yakin. Itu yang kita ambil, jangan berkubang dalam keraguan. Itu juga mungkin yang menjadi sebab kenapa dalam Islam ada syariat yang namanya salat istikharah. Salat istikharah itu sebenarnya secara psikologi ya. Itu diantaranya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kita. Karena ketika kita lapor kepada Allah, ya kan, kita mengadu kepada Allah atas masalah kita yang kita ragu di dalamnya, kemudian kita menunggu jawaban, terus kemudian kita melakukan beberapa kali, maka setelah beberapa kali akan timbul keyakinan. Ya entah keyakinan itu dalam bentuk apa. Ya, jadi di antara fungsinya adalah supaya kita tidak berlama-lama dalam keraguan itu. Diajarkan untuk mengadu kepada Allah, kemudian meminta supaya diberikan pilihan mana yang harusnya saya pilih di antara dua ini. Allahumma in kana hadza khairan li in kana hadza khairan li gimana sih? Walidini wa amali wa akibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li. Jadi permohonan untuk
Kalau itu baik untuk agamaku, untuk duniaku, untuk masa depanku, maka minta untuk ditakdirkan untuk kita dan kemudian dimudahkan. Kalau sebaliknya, fasrifu anni wasrifni anhu. Summakduril khaira haitsu kana, summa ardini fihi. Kalau sebaliknya itu adalah buruk, maka permintaannya adalah kita dijauhkan darinya dan hal itu dijauhkan dari kita. Kemudian meminta supaya ditakdirkan yang baik dimanapun itu kebaikan itu. Waqduril khaira haitsu kana. Kemudian yang terakhir summa ardini. Kemudian ridhoilah. Ini adalah sebuah sebuah apa namanya? Mengadu dan pasrah kepada Allah ya. Dengan semua yang Allah takdirkan tetapi meminta takdir yang baik. Dan itu akan membuat kita pindah dari kondisi ragu-ragu. Ini contoh mengenai contoh praktis dari hadis ini. Kalau ragu terhadap makanan, apakah halal atau haram, maka hendaknya meninggalkan halnya. Ini sama dengan yang hadis sebelumnya ya. Hadis yang syubhat itu. Jadi kalau ragu, kalau syubhat, maka bagi kita, bagaimana kemarin di antara makna syubhat itu adalah syubhat secara subjektif bahwa kita tidak mengetahui hukumnya halal atau haram. Maka tinggalkan yang ragu itu, ya nggak usah dimakan begitu berarti. Karena yang yakin, yang halal masih banyak. Kalau misalnya dalam ibadah ragu-ragu apakah dalam sholat itu berhadas atau tidak, maka juga dikembalikan kepada yang yakin bahwa dia hukum asalnya sebelum sholat tadi sudah berwudu, berarti dia dalam kondisi suci. Sebagaimana sabda Nabi, syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati, qala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ada orang yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia seakan-akan berhadas dalam sholat, maka Rasulullah mengatakan, jangan membatalkan sholat sampai dia mendengar suara atau membaui bau. Kalau ragu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dikembalikan kepada yang yakin, yaitu 3 rakaat. Karena kalau ragunya antara 3 dan 4, berarti yang yakinnya adalah 3. Rasulullah bersabda, idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw ithnataini falyabni ala wahidah. Kalau dia ragu antara 2 atau 1 rakaat apa 2 rakaat, ya ambil yang 1 rakaat. Fa ilam yadri thintaini shalla am thalathan falyabni ala thintain. Kalau ragu 2 atau 3, maka ambil yang 2. Fa ilam yadri thalathan shalla wa arba'an falyabni ala thalathah. Kalau ragu 3 atau 4, maka ambil yang 3. Wal yasjud sajdataini qabla an yusallim. Kemudian hendaklah dia salat sujud 2 sujud, yaitu sujud sahwi sebelum dia salam. Maka hadis ini menjadi dasar perintah untuk meninggalkan semua yang meragukan dalam kehidupan manusia, masalah ilmu, ucapan, perbuatan, keyakinan, apapun ya, apapun yang meragukan, termasuk keyakinan juga harus ditinggalkan. Semua yang meragukan maka ditinggalkan, cari yang yakin. Dalam beberapa redaksi yang lain ada tambahan di akhir hadis itu, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Ada dalam beberapa riwayat tambahan, karena jujur adalah merupakan ketenangan dan bohong adalah merupakan sesuatu yang meragukan. Ini menunjukkan bahwa segala kebaikan akan membawa kepada ketenangan. Maka apabila perbuatan tidak membawa ketenangan, menunjukkan bahwa adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, ini kaidah yang mudah diaplikasikan. Kalau sesuatu itu membuat kita ragu-ragu, maka kemungkinan besar itu adalah bukan hal yang baik. Jadi contoh yang lain adalah kalau sesuatu itu kita lakukan itu, kalau kita lakukan di depan umum kita tidak merasa nyaman, maka kemungkinan itu adalah bukan hal yang baik. Ya tidak selalu, tetapi kemungkinan adalah hal yang baik, bukan hal yang baik. Karena kita tidak nyaman melakukannya di depan orang lain. Begitu. Jadi sesuatu yang meragukan, yang membuat kita tidak nyaman itu ya kebanyakan adalah sesuatu yang tidak baik. Hadis ini menjadi salah satu dasar dari akhlak yang disebut dengan wara', yaitu meninggalkan sesuatu yang halal dalam rangka membersihkan diri.
Wara ini artinya adalah sikap berhati-hati ya dalam kita beragama, sehingga kemudian bahkan hal yang halal pun kita tinggalkan karena khawatir bahwa itu jatuh kepada yang haram. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, eh, mempunyai sifat yang wara. Ada sebuah kisah seorang sahabat, saya lupa, Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Dia pergi, dia mau pergi ke pasar membeli membeli buah anggur. Jadi dia pengen makan anggur begitu. Kemudian mau ke pasar beli anggur. Di tengah jalan ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditanya mau kemana? Ibnu Mas'ud mengatakan saya mau ke pasar. Kenapa? Saya pengen makan anggur, maka saya mau beli anggur ke pasar. Kemudian Umar mengatakan, "Akullama ishtahaita ishtarait." Apakah setiap kamu pengen, kamu beli? Ini kata yang luar biasa ya. Umar tidak mengatakan bahwa beli anggur itu haram atau makan anggur itu haram. Tapi Umar ingin mengingatkan kepada Ibnu Mas'ud mengenai bahwa mereka adalah sahabat Nabi yang menjadi contoh. Maka sikap wara ini harus selalu dijadikan sebagai hal yang prioritas. Umar mengatakan, apakah setiap kamu pengen makan, kamu beli? Memang kamu punya uang, betul. Dan makan makanan yang enak juga boleh. Tetapi apakah setiap kamu pengen, kamu beli? Maksudnya, ya kita ini harusnya punya sikap wara. Jangan setiap kita pengen, kita beli. Karena kalau kita setiap pengen beli, artinya kita menurutkan nafsu kita. Walaupun sebagian nafsu itu halal. Ya, tidak semua nafsu itu haram. Ada nafsu yang halal. Ya misalnya kita makan yang halal itu nafsu itu. Tapi itu halal. Berhubungan dengan istri itu nafsu tetapi halal. Tapi walaupun demikian, kalau sikap wara artinya kita meninggalkan yang halal dalam rangka berhati-hati supaya tidak 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 terlalu banyak melakukan yang mubah. Tidak terlalu banyak melakukan yang mubah sehingga kemudian membuat hati itu bisa menjadi keras. Ini adalah sikap wara yang dilakukan oleh para sahabat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagian akhir dari hadis ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai, maaf ini, adalah mengenai kaidah-kaidah fikih yang bisa diambil dari hadis ini ya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa hadis ini menjadi dasar dari sebuah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kaidah fikih yang utama yang disebut dengan al-qawaidul kulliyah, al-qawaid al-kulliyah. 5 kaidah fikih yang universal itu ada 5, yaitu yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, segala hal tergantung dari niatnya. Yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan membawa kepada kemudahan. Yang kelima ad-darar yuzal, semua bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang keenam, yang kelima, tadi yang keempat, yang kelima al-'adah muhakkamah, artinya adat istiadat bisa menjadi sumber hukum. Ini disebut dengan 5 kaidah utama dalam fikih. Al-umuru bimaqasidiyah artinya segala hal tergantung dari niat. Orang diberikan pahala, dicatat sebagai dosa tergantung dari niatnya. Sebuah perbuatan bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa tergantung dari niatnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak, nanti kita jelaskan, tadi sudah dijelaskan dan kita akan jelaskan beberapa kaidah turunannya. Al-masyaqqah tajlibut taisir, artinya sesuatu yang susah itu membawa kepada kemudahan. Seperti ketika dalam situasi ketika kita sedang tidak menemukan makanan apapun misalnya di tengah hutan, itu kan susah. Maka membawa kemudahan. Kemudahannya kita boleh makan yang haram. Apapun yang bisa dimakan, termasuk yang haram, boleh dimakan. Itu membawa kemudahan. Ad-dararu yuzal, semua kemudaratan harus dihilangkan. Tidak boleh ada kemudaratan dalam syariat Islam.
Kalau sebuah perbuatan menimbulkan kemudaratan, maka itu harus dihilangkan, harus pindah dari kemudaratan itu dalam bentuk apapun. Termasuk ketika misalnya kita sholat nih, sholat beribadah. Tapi kalau kita melakukan sholat itu menjadi mudarat, misalnya kita sakit, kemudian kita mau sholat dengan berdiri. Padahal kita kalau berdiri nanti tambah sakit. Artinya kalau kita sholat berarti tambah mudarat. Harus ditinggalkan. Yaitu sholatnya tidak dengan berdiri. Bukan meninggalkan sholatnya, tetapi meninggalkan rukun sholatnya. Berpindah kepada rukhsahnya. Rukhsah sholatnya boleh tidak dengan berdiri. Kemudian al-ada muhakamah. Adat istiadat bisa menjadi sumber hukum ketika tidak ada penjelasan syariat mengenai hal itu dan tidak bertentangan dengan syariat secara umum. Baik. Kaidah al-yaqin wala yazulu bisyak ini ada beberapa kaidah-kaidah turunannya. Ada banyak tapi akan saya ambil ini sekitar 8 atau 7 kaidah yang diambil dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah yang pertama adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu adalah tetap seperti keadaan semula. Hukum asal sesuatu tetap seperti keadaan semula. Maksudnya gimana? Yaitu bahwa hukum asal sesuatu itu ya seperti itu. Sampai ada hal yang mengubahnya maka baru dia dianggap mempunyai hukum yang baru. Oke, penerapannya bagaimana? Contohnya, jika seseorang yakin sudah berwudu, ini hukum asal nih. Orang yakin sudah berwudu, kemudian setelah itu dia ragu apakah batal atau tidak. Maka hukumnya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya adalah keadaan pertama tadi. Keadaan pertama apa? Keadaan pertama dia yakin bahwa dia sudah berwudu. Itu dianggap sebagai keadaan pertama. Dan itu tetap pada keadaan itu sampai ada keyakinan yang bisa mengubah keadaan itu. Dalam hal ini karena dia masih ragu apakah dia berhadas atau tidak, maka keraguan itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang bisa merubah. Jadi kondisinya berarti masih dianggap sebagai dia tetap berwudu. Contoh yang lain, jika seorang perempuan yakin masih dalam masa suci, jadi kondisi sebelumnya adalah masa suci, kemudian dia ragu-ragu apakah haid atau tidak. Maksudnya keluar darahnya ini meragukan, ya tidak yakin apakah ini darah haid atau tidak. Maka hukumnya dikembalikan kepada kondisi sebelumnya, kondisi asalnya. Kondisi asalnya apa? Kondisi asalnya adalah suci. Maka dia dianggap masih suci. Kecuali kalau datangnya haid ini merupakan sebuah hal yang yakin. Baru itu kemudian dianggap berubah kondisinya dari suci menjadi haid. Ya, ini bisa diaplikasikan dalam banyak hal Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita mempunyai kondisi yang yakin, kemudian ada kondisi yang baru yang ragu, maka yang dipakai adalah kondisi yang awal. Sampai ada kondisi yakin lain yang bisa merubahnya, baru itu bisa berubah. Kaidah yang kedua, kaidah turun yang kedua, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Ini dalam syariat kita. Dalam makanan dan dalam perbuatan. Makanan dan perbuatan hukum asalnya adalah mubah. Jadi segala sesuatu itu pada dasarnya boleh dimakan, boleh dilakukan. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa ini tidak boleh dimakan atau ini tidak boleh dilakukan. Ini haram dimakan, ini haram dilakukan. Baru itu menjadi haram. Jadi hukum asalnya segala sesuatu di atas muka bumi ini, baik makanan maupun perbuatan, itu adalah mubah. Karena Allah berfirman, dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi hukum asalnya begitu ya. Hukum asalnya bahwa segala sesuatu itu boleh dimakan. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa ini haram, maka itu menjadi haram.
Maka misalnya dalam muamalat, dalam interaksi keuangan misalnya, hadis-hadis yang muncul, hadis-hadis yang dijelaskan Rasulullah itu mengenai yang dilarang, bukan yang diperbolehkan. Jadi yang dilarang apa? Tidak boleh berjual beli dengan riba, tidak boleh menipu, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki, tidak boleh menjual sesuatu yang berbahaya dan seterusnya. Jadi bukan yang boleh jual beli ini, yang boleh jual ini, bukan begitu. Tapi yang tidak boleh yang mana? Karena hukum asalnya dalam perbuatan itu adalah boleh. Dan ini bertentangan kaidah ini atau kontradiktif ya dengan kaidah dalam ibadah. Kalau dalam perbuatan dan makanan hukum asalnya semuanya boleh. Kalau dalam ibadah hukum asalnya segala sesuatu itu adalah haram. Segala ibadah mahdhah ini maksudnya. Semua ibadah yang mahdhah, ibadah ritual itu hukum asalnya tidak boleh. Jadi pada asalnya kita tidak boleh sholat, tidak boleh wudhu, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh haji, tidak boleh umrah. Hukum asalnya begitu. Sampai ada perintah untuk sholat dan penjelasan mengenai cara sholat, baru kemudian kita sholat. Maka dengan demikian artinya bahwa dalam dalam ibadah mahdhah itu kita tidak boleh bikin yang baru, tidak boleh menambah yang baru, tidak boleh melakukan melakukan apa namanya merubah ibadah. Dalam ibadah yang mahdhah tidak boleh dirubah karena itu sudah menjadi sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada asalnya ibadah tidak boleh dilakukan sampai ada perintah dan penjelasan detail mengenai perintah itu, baru kemudian kita melakukannya. Kaidah yang selanjutnya, al aslu bara'atudz zimmah. Hukum asal sesuatu adalah bebas dari tanggungan atau bebas dari kewajiban. Kalau tanggungan itu biasanya interaksi dengan manusia, dengan orang lain. Kalau kewajiban itu interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal sesuatu adalah bebas dari tanggungan atau kewajiban sampai ada bukti yang menetapkan sebaliknya. Contohnya bagaimana? Misalnya, jika seseorang mengklaim, misalnya si A, mengklaim bahwa B berhutang kepadanya. A mengklaim bahwa B berhutang 50.000 kepadanya. Maka kaidahnya adalah al-aslu bara'atudz dzimmah. Hukum asalnya si B tidak berhutang kepada si A sampai A bisa membuktikan dengan bukti yang pasti, yang yakin bahwa B memang berhutang kepada A. Selama si A tidak bisa membuktikan bahwa B berhutang kepada A, maka yang diambil adalah kondisi bahwa B tidak berhutang kepada A. Jadi kalau dibawa ke pengadilan, kalau misalnya A ini mengklaim begitu dan tidak punya bukti, maka yang diputuskan hakim nanti adalah B tidak berhutang kepada A karena hukum asalnya al aslu bara'atu az-zimmah. Ya. Jadi dalam interaksi hutang piutang seperti itu. Sehingga tidak ada orang yang nanti mengklaim tiba-tiba, "Wah, kamu hutang kepada saya." Ya, nanti kalau kalau begitu nanti orang banyak yang mengklaim seperti itu. Contoh yang lain adalah ini yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban. Kalau seorang ragu apakah dia punya kewajiban mengqadha salat atau tidak. Jadi misalnya begini nih. Orang ragu-ragu, saya itu pernah lupa salat apa enggak gitu. Kan kita mengqadha salat itu ketika kita lupa ya. Jadi misalnya kita karena saking sibuknya, suatu hari kita sibuk sekali, kemudian lewat salat asar lupa, betul-betul lupa. Kemudian seminggu kemudian kita berpikir karena sedang dalam kondisi yang situasi yang sama dalam pekerjaan itu, kemudian diingat-ingat, oh iya kemarin berarti minggu kemarin itu saya nggak sholat asar. Maka ketika dia ingat di situ, yakin bahwa dia ingat, kewajibannya adalah mengkodok. Kalau dia yakin bahwa kemarin itu dia tidak sholat asar. Tetapi kalau dia ragu, apakah kemarin salat asar atau tidak salat asar, maka hukum asalnya adalah al-aslu bara'atu zimmah. Bahwa dia tidak mempunyai kewajiban untuk mengkodok salat. Hukum asalnya begitu. Karena dia tidak yakin apakah dia memang kemarin tidak salat asar atau salat asar. Ini turunan dari tadi kaidah al-yakin wa la yazul bisyak. Jadi semua masih berhubungan tentang yakin dan ragu ya ini Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kaidah yang keempat, al aslu adamu taghayyur. Hukum asal
sesuatu adalah tidak ada perubahan. Maksudnya suatu kondisi tidak berubah sampai ada suatu yang yakin yang menunjukkan ada perubahan itu. Contohnya misalnya, kalau seseorang ragu, apakah dia telah menceraikan istrinya atau belum, maka hukum asalnya adalah pernikahannya masih sah. Kenapa? Karena hukum asalnya tidak ada perubahan. Hukum asalnya bahwa dia menikah, tidak ada perubahan dari kondisi menikah. Karena yang menceraikannya ragu-ragu. Ini mungkin orang bertanya, kok bisa orang ragu-ragu menceraikan? Ada, ini sering ya Pak. Kalau misalnya orang berantem nih, suami istri berantem, kemudian dia ngomong sesuatu yang itu seakan-akan seperti menceraikan. Jadi ragu-ragu tuh. Nah, kalau sifatnya itu ragu-ragu, perceraiannya ragu-ragu, maka tidak bisa menjadi tidak bisa merubah kondisi awalnya, kondisi bahwa dia masih menikah. Oleh karena itu dalam dalam syarat menceraikan istri ya, tolak itu dalam syarat tolak. Itu harus jelas semuanya. Jadi suami juga ketika menyampaikannya harus dengan jelas, dengan lafaz yang sharih, yang yang apa namanya? eh, yang jelas menunjukkan bahwa dia menceraikan. Jadi dia misalnya mengatakan saya menceraikan kamu, itu lafaz yang jelas. Bukan mengatakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu belum tentu tuh. Itu belum tentu. Kalau mengatakan kamu pulanglah ke rumah orang tua. Kalau seperti itu maka harus ditanyakan niatnya apa? Harus ada niat. Kalau seperti itu harus disertai dengan niat bahwa memang dia niat menceraikan. Kan bisa jadi dia niatnya cuma ya Kak, saya lagi jengkel sama kamu, saya nggak mau lihat kamu gitu. Kamu pulang dulu ke rumah orang tua. Ya, kan berarti kan bukan menceraikan. Maka kalau yang tidak eksplisit ya, kalau kata-katanya tidak sorry ya, tidak eksplisit itu harus disertai dengan niat untuk membuat itu yakin. Jadi hukum asal suatu adalah tidak ada perubahan. Orang yang menikah, hukum asalnya dia menikah, tidak ada perubahan menjadi talak sampai ada hal yang jelas mengenai hal itu. Contoh yang lain adalah kalau apabila seorang ragu, perempuan ragu-ragu apakah dia telah suci dari haid atau belum bersuci dari haid, maka hukum asalnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan berarti dia masih dalam kondisi haid. Jadi kalau sucinya itu meragukan, ini saya sudah suci atau belum nih? Ragu-ragu. Maka kondisinya adalah tetap haid. Tapi walaupun demikian nanti ada masalah haid ini ada pembahasan yang agak panjang yang mengenai istihadah. Kemudian ada pembahasan mengenai maksimal haid ya. Maksimal haid itu kalau para ulama ada yang mengatakan 2 minggu, 14 hari atau 15 hari. Artinya kalau sudah lebih dari itu menjadi darah istihadah. Karena kalau nanti kelamaan jadi dia nggak pernah sholat ya. Sebulan dia haid terus nggak sholat-sholat. Maka ada pembahasan yang agak panjang mengenai haid ini. Tetapi kaidah umumnya seperti ini. Baik, kaidah yang kelima, al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatih. Hukum asal kejadian dinisbatkan kepada waktu yang terdekat. Jika ada kejadian yang diragukan waktu terjadinya, kita nggak tahu kapan terjadinya ini, maka dianggap yang paling dekat waktunya. Contohnya begini, kalau orang tiba-tiba menemukan najis di badannya, di bajunya, ada orang melihat najis di badannya, di bajunya. Dia tidak tahu nih kapan najis itu tiba-tiba ada di situ. Kapan najis itu mengenai pakaiannya. Dia tidak tahu. Maka keputusannya adalah bahwa najis itu dianggap muncul pada waktu terakhir dia yakin pakaian itu bersih. Jadi kapan dia terakhir melihat pakaian itu bersih, setelah itulah dianggap bahwa najis itu muncul. Artinya sebelum itu dianggap tidak ada najis. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi najis itu munculnya sebelumnya. Ngerti nggak Pak? Jadi maksudnya begini, misalnya begini nih kalau contoh yang biar lebih jelas. Misalnya dia mau sholat zuhur, ya mau sholat zuhur. Kemudian dia pakai baju yang suci. Menurut dia suci. Dia tahu bahwa dia itu setelah dia ya menurut keyakinan dia itu suci.
Kemudian setelah itu dia sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, misalnya setengah jam setelah selesai sholat zuhur, dia kemudian melihat najis dalam dalam bajunya. Nah, dia tidak tahu kapan najis itu muncul. Bisa jadi sebelum sholat zuhur, bisa jadi sesudah sholat zuhur. Tapi berdasarkan kaidah ini maka dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Yaitu bahwa ketika dia sholat zuhur tadi, dia melihat bahwa bajunya suci. Bajunya suci. Maka berarti najis itu munculnya setelah itu. Setelah dia sholat zuhur. Karena ketika dia mau sholat zuhur, kemudian sholat zuhur, selesai sholat zuhur, dia tahu bahwa bajunya suci. Berarti najisnya datangnya setelah sholat zuhur. Artinya dia tidak harus mengulang sholatnya. Walaupun bisa jadi sebenarnya najis itu terjadinya sebelum dia sholat zuhur. Bisa jadi. Karena dia tidak tahu. Tetapi kaidahnya seperti ini. Jadi ini intinya adalah bahwa ini semua kaidah ini membawa kepada kalau ragu pindah ke yang yakin begitu. Dan cara mengenai yakin dengan cara seperti ini. Ada kaidah-kaidahnya. Contoh yang lain, jika seseorang bangun tidur dan mendapati tanda bahwa dia junub, laki-laki bangun tidur, dia mendapati tanda-tanda bahwa dia bermimpi basah. Maka dianggap bahwa kejadian itu adalah terjadi saat tidur. Karena waktu yang paling terdekat. Bukan kemarin maksudnya. Karena itu bisa jadi eh, cairan itu misalnya ya. Itu kan bisa jadi sebelum itu. Tetapi dinisbatkannya harus kepada waktu yang paling dekat. Waktu yang paling dekat adalah kalau dia bangun tidur berarti waktu paling dekat adalah ketika dia tidur. Artinya berarti dia tadi malam bermimpi bahwa mimpi basah maka dia paginya harus mandi. Bisa jadi itu terjadi kemarin tapi dia tidak tahu, tapi tetap saja yang diambil adalah bahwa mimpi basahnya adalah di malam, maka mandinya adalah ketika bangun itu. Yang selanjutnya nomor 6, al-aslu baqa'us sifah al-aridah hatta yathbutu zawaluha. Hukum asal adalah sifat yang datang, hukum asal sifat yang datang tetap berlaku sampai ada bukti bahwa berubah. Jadi kalau ada sesuatu kondisi yang eh, kondisi itu berubah dari kondisi awal, maka kondisi itu dianggap sebagai kondisi yang tetap berlaku sampai ada keyakinan bahwa sudah berubah. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kalau misalnya orang menemukan najis, bukan ini ya maaf. Contohnya adalah kalau orang safar. Ini salah, salah. Contohnya adalah orang safar misalnya. Orang safar itu ketika dia safar dia diberikan rukhsah untuk mengqashar salat, untuk tidak puasa dan seterusnya. Nah, kondisi safar adalah kondisi yang berubah dari kondisi tidak safar. Ya kan? Sebelumnya kan dia tidak safar, kemudian dia safar. Kondisi safar membuat dia boleh mengqashar salat, menjamak salat. Kondisi safar ini tidak berubah sampai ada keyakinan bahwa dia sudah berubah. Jadi kalau ada keyakinan bahwa dia sudah tidak safar, barulah dia tidak boleh lagi melakukan jamak dan qashar. Tapi selama tidak ada keyakinan bahwa dia berubah dari safar kepada kondisi yang lain, maka dia boleh menjamak dan mengqashar. Maksudnya begitu. Baik, yang ketujuh, asyakku ba'dal faraqi minal ibadati la yu'athir. Keraguan yang muncul setelah melakukan ibadah tidak berpengaruh. Ini eh, umum dalam semua ibadah ya. Kalau kita sholat, selesai sholat, kemudian ragu-ragu, apakah tadi baju saya bersih apa tidak? Apakah tadi tempat sholat saya bersih apa tidak? Ini setelah sholat ragunya. Apakah saya tadi 3 rakaat atau 4 rakaat? Apakah tadi saya menutup aurat atau tidak menutup aurat? Apakah tadi menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat? Semua keraguan itu kalau terjadinya sudah sholat maka tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh artinya bahwa sholat kita sah, tidak perlu diulang. Kalau keraguannya muncul setelah sholat. Dalam kondisi apapun, kalau kita ragunya setelah sholat, sudah selesai ini sholatnya, maka tidak perlu diulang. Karena asyaku ba'dal faraghi minal ibadati la yu'athir. Keraguan yang muncul setelah selesai ibadah tidak berpengaruh. Yang terakhir, hadithun nafsi ma'afuwun anhu illa idha hasala qaulun aw amal.
pembicaraan hati, sesuatu yang disampaikan oleh hati kita, itu tidak dianggap sebagai dosa sampai diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Kita itu setiap hari Bapak Ibu sekalian, manusia ini selalu ngomong dalam hatinya ya. Kita ini sering ngomong dalam hati kita. Mungkin kita kesal, mungkin kita takjub, mungkin kita senang, mungkin kita berandai-andai, mungkin kita benci, dan lain-lain. Tapi itu dalam hati kita. Itu disebut dengan hadithun nafs, pembicaraan hati. Nah, pembicaraan hati ini hukumnya adalah tidak dianggap sebagai dosa. Jadi kita misalnya marah-marah dalam hati saja nih marah-marahnya. Atau mengumpat-ngumpat orang dalam hati. Ya masih dalam hati ini. Dasar ini orang goblok misalnya. Tapi dalam hati, tidak diwujudkan dalam ucapan atau perbuatan. Itu hukumnya tidak dianggap sebagai dosa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah Azza wa Jalla tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam bih. Sesungguhnya Allah itu mengampuni bagi umatku sesuatu yang diucapkan oleh hatinya sebelum diamalkan atau diucapkan. Jadi selama belum diucapkan dengan lisan atau diwujudkan dalam perbuatan, masih dalam hati maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Ya, maka jangan khawatir, tetapi ya jangan jangan kebiasaan karena kalau kita banyak-banyak begitu biasanya ya akan muncul dalam perbuatan juga. Maka kita berusaha ya dalam hati pun kita berusaha yang baik-baik. Tetapi kalau misalnya saking marahnya kita, saking keselnya misalnya kemudian kita memaki-maki orang tapi dalam hati ya itu tidak dianggap sebagai dosa. Misalnya seorang menceraikan istrinya tapi dalam hati tidak dianggap. Saking keselnya kepada istri dia mengatakan, kamu tak ceraikan tapi dalam hati. Ya nggak dianggap cerai karena belum diucapkan. Atau orang ingin berzina dalam hati, saya pengen banget berzina, pengen. Tapi tidak dilakukan. Ya tidak dianggap sebagai dosa. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang kita bisa bahas dalam hadis ini dan beberapa kaidah ya. Saya sengaja memasukkan yang kaidah karena pembahasan hadisnya hampir sama ini sebenarnya dengan hadis yang inal halala bayyinun wal haram bayyinun. Maka saya masukkan pembahasan mengenai kaidah yang di bawah al yaqinu la yazulu bisyak. Karena hadis ini menjadi dasar utama dari kaidah al yaqinu la yazulu bisyak. Dan di bawahnya nanti ada beberapa kaidah yang banyak. Ini yang saya sebut 8 ini sebenarnya hanya beberapa. Masih banyak yang lain. Kalau kita baca dalam buku-buku kawaid fiqhiyah akan kita temukan kaidah-kaidah yang lain yang menjadi turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, sebelum masuk sesi tanya jawab, ya ada info dari IKADI DIY. IKADI DIY sekarang sedang bersama-sama untuk membangun pesantren, membangun bangunan pesantren Asma Amanina bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak berwakaf pembangunan pesantren Asma Amanina. Pesantren ini merupakan pesantren untuk mencetak ahlul Quran, para pengajar Quran di DIY. Bisa lewat website IKADI, ada link di IKADI DIY, ada link untuk berwakaf ya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk kajian ngopi bareng IKADI, bisa mengirimkan donasinya melalui QRIS, nanti akan di-share oleh admin di kolom kolom chat ya. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, cukup banyak yang masuk. Saya bacakan yang pertama, sholat dari Bapak Tumar Batubara.
sholat yang sengaja ditinggalkan bertahun-tahun, apakah wajib juga diqodha, Ustaz? Begitu, Ustaz. Ya, untuk sholat yang ditinggalkan sebelum kita eh, insaf begitu ya, dalam tanda kutip, sebelum hijrah, sebelum insaf, atau masih kita, bahkan misalnya orang yang dulunya misalnya non muslim, ya itu tidak harus dikodok. Ini pendapat jumhur ulama bahwa sholat yang dilakukan dulu, yang ditinggalkan dulu karena kita kondisinya masih ingkar gitu dalam tanda kutip ya, kita masih belum punya kesadaran untuk beriman dengan beribadah dengan baik, maka itu tidak harus dikodok. Buktinya apa? Buktinya adalah, dalilnya adalah bahwa semua sahabat Nabi itu yang dulunya semuanya adalah non muslim, musyrik bahkan menyembah berhala, ketika mereka masuk Islam mereka tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Ya. Kondisi kalau kita belum tidak sholat itu ya sama seperti itu sebenarnya. Kita mungkin waktu itu sudah muslim tapi kita tidak punya kesadaran untuk beribadah. Ya kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu dianggap sebagai kafir itu. Kalau mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat sekali itu sudah kafir. Maka dia harus masuk Islam lagi. Jadi kalau kondisi seperti itu maka tidak harus dikodok. Jadi mengkodok sholat itu hanya untuk kalau yang ketika lupa. Eh, Rasulullah bersabda, eh, sebentar saya lupa hadisnya yang mengenai bahwa sholat terus dilakukan ketika dia sudah ingat ya. Ketika dia lupa dia harus melakukannya ketika ingat. Ini saya carikan hadisnya, saya agak lupa. Intinya adalah bahwa sholat jangan diqadha adalah ketika yang ditinggalkan ketika lupa saja. Selain itu tidak ada qadha sholat. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan qadha sholat sampai, atau bahkan ada yang begini ya, kalau saya dulu saya ketika kecil itu melihat ada yang dia ketika menunggu saudaranya, ibunya yang sakit di rumah sakit, kemudian dia ditinggalkan sholatnya karena sibuk menunggu ibunya di rumah sakit. Kemudian besoknya ketika dia longgar kemudian diqadha. Ini nggak boleh, ini salah, ini sangat salah sekali. Karena sholat adalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban yang dikasih waktu, ada waktunya. Jadi dalam kondisi apapun harus dilakukan. Bahkan ketika kita misalnya dalam safar ya, naik kereta api, naik mobil, naik motor, harus tetap sholat. Bahkan ketika sakit pun harus tetap sholat. Bahkan kalau nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa telentang pun nggak bisa, tapi masih sadar tetap harus sholat. Maka sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tidak boleh ditinggalkan terus kemudian besoknya diqadha. Ini nggak boleh. Salah, sangat salah sekali. Jadi sholat harus dilakukan pada waktunya. Nah kalau lupa baru diqadha. Demikian Allah alam. Ya, baik, Ustaz. Oh ya sedikit hadisnya tadi adalah Rasulullah bersabda, "Man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiya fal yusalliha idza dzakaraha." Man nama an salatin aw nasiya, man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tertidur kemudian dia tidak sholat atau lupa kemudian tidak sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Ketika ingat ya, ketika dia bangun tidur juga. Jadi kalau misalnya dia saking banyaknya kerjaan kemudian tidur jam 3 kemudian subuhnya lewat sampai jam 9 tetap harus sholat, nggak boleh kemudian ditinggalkan. Sholatnya kapan ya? Ketika bangun itu, atau ketika dia lupa. Minggu kemarin saya lupa sholat asar, maka ketika ingat dia sholat. Demikian Allah alam. Baik, baik, Ustaz. Lanjut di pertanyaan selanjutnya berikutnya dari Bapak Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya bekerja di sebuah instansi swasta, sering bekerja sama dengan supplier untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik yang rutin ataupun proyek insidental. Sering dari rekanan memberikan makanan untuk kami. Bagaimana hukum memakan makanan tersebut? Karena dikhawatirkan bentuk gratifikasi. Jazakumullah khair. Ya, saya kira kita bisa tahu lah itu ya, gratifikasi atau tidak gratifikasi. Gratifikasi itu kalau itu berpengaruh terhadap keputusan kita, itu berarti gratifikasi. Seperti ketika, contohnya gratifikasi adalah seperti pada zaman Rasulullah ketika ada seorang sahabat disuruh untuk mengumpulkan zakat, ya kan, kepada kabilah-kabilah. Kemudian ada yang ngasih hadiah kepada dia, kan ngasih hadiah.
ketika dia ngumpulin zakat itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya nanti dimudahkan atau dikurangi zakatnya. Itu pasti. Maka kemudian Rasulullah marah dan mengatakan, seandainya dia tidak saya tunjuk sebagai petugas pemungut zakat, ya nggak mungkin dia dikasih hadiah oleh orang itu. Jadi hadiah itu pasti ada hubungannya dengan status dia sebagai pemungut zakat. Maka ini kita bisa, kalau kalau kita sebagai di posisi tadi pemungut zakat atau yang sejenis dengan itu, kita pasti tahu nih, kita bisa tahu apakah hadiah itu, makanan atau hadiah atau apapun itu emang ditujukan untuk memengaruhi keputusan kita atau tidak. Kalau itu diberikan misalnya diberikan karena kita akrab dengan dia akrab dengan kita, kemudian kita juga sering ngasih hadiah kepada dia ngasih hadiah kepada kita. Ya itu pasti bukan. Karena hadiah itu terjadinya atau sebabnya, motivasinya adalah karena kedekatan hubungan secara personal. Tapi kalau kita tidak kenal, tidak apa, kemudian ya maksudnya kenal tapi sekedar kenal sebagai rekanan kerja, kemudian dia ngasih hadiah terus, dan bahwa dia tahu bahwa kita yang punya keputusan atau punya wewenang untuk mempermudah atau untuk ya memberikan fasilitas kepada dia, ya pasti itu ada hubungannya dengan kedudukan kita dan itu menjadi gratifikasi. Jadi saya kira masing-masing kita bisa bisa melihatnya dari sisi itu. Wallahu alam. Baik Ustadz. Selanjutnya dari Bapak Sukailan, mohon pencerahan dasar doa kunut pada salat subuh, hadis yang mengharuskan dan hadis yang tidak perlu doa kunut. Doa kunut yang tadi saya sebutkan riwayat Al Hasan itu bukan doa kunut subuh ya, doa kunut sholat malam. Jadi sebenarnya doa kunut subuh itu tidak ada hadisnya. Yang dipakai adalah doa kunut sholat malam. Yang Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu adalah doa kunut untuk sholat malam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering mengikuti tarawehnya Saudi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu beliau para imam-imam itu ketika sholat malam itu doa kunutnya pakai itu. Karena itu emang dalilnya itu pakai dalil hadisnya Al Hasan itu. Jadi itu bukan dalil doa kunut untuk sholat subuh, tapi untuk sholat malam. Makanya kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa dalil kunut subuh itu lemah, maka tidak ada kunut subuh. Ya tidak perlu diperpanjang ya, intinya kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i ya kita sholat subuh dengan kunut. Kalau kita mengikuti pendapat imam yang lain ya sholat subuh tanpa kunut karena hadisnya lemah. Tapi kalau mengatakan hadisnya sahih ya silahkan kunut. Tidak perlu bagi saya tidak, bukan masalah yang sangat besar, yang krusial ya, karena itu sama-sama punya dalil. Bukan orang yang begini ya. Ini beda dengan orang yang tiba-tiba bikin sholat, misalnya sholat malam Rebo atau sholat Rajab atau sholat Muharram. Kan itu jelas bid'ah karena nggak ada dalilnya. Tapi kalau ini ada dalilnya. Jadi mereka memahami berdasarkan dalil. Jadi bukan bid'ah. Walaupun karena kalau Imam Ahmad mengatakan karena dalilnya nggak ada, ya jadi bid'ah begitu ya. Karena beliau mengatakan bahwa dalilnya itu tidak sahih. Tapi kan yang mengatakan yang melakukan sholat melakukan kunut subuh itu kan mengatakan ada dalilnya. Ya, dan perbedaan dalam dalil itu hal yang wajar. Perbedaan dalam mengatakan bahwa ini sahih karena mengatakan hadis sahih atau dhaif itu ada sebuah ijtihad. Sebuah ijtihad yang bisa berbeda dan bisa salah, bisa benar. Apakah benar apa salah ya nanti kita di akhirat yang memutuskan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Ya, oke. Ini masih banyak pertanyaan Ustadz. Lanjut, boleh Ustadz? Nggak apa-apa. Saya saya jawab singkat-singkat Iya, aja ya. jadi gini kan, eh, karena sudah lebih dari jam 7 bagi Bapak Ibu yang punya kegiatan lain, monggo dipersilahkan ya. Kalau mau mengkondisikan kegiatannya, ini akan melanjutkan pertanyaan yang masih belum terjawab dari Bu dari Bu Endang SR.
Izin bertanya, Ustadz, jika seorang akan menemani orang lain sholat wajib, dia sudah sholat wajib dan menjadi sholat sunnah baginya. Nah, berapa rakaat yang ditemani itu? Cukup 2 atau 4 rakaat jika menemani sholat zuhur atau sholat yang lebih dari 2 rakaat. Ya menemaninya sama dengan yang dilakukan oleh yang ditemani. Karena kalau nggak sama nanti nggak namanya nggak menemani juga itu. Jadi boleh ya kalau kita mengulang sholat ini eh, kalau kita baca dalam fikih para ulama ya terutama dalam mazhab Hambali sangat boleh sekali. Jadi kalau misalnya begini nih, kita sudah sholat di masjid dekat rumah kita sholat jamaah. Kemudian kita pindah ke masjid, pergi ke tempatnya teman kita misalnya, di situ baru sholat jamaah karena dia telat. Maka kita boleh ikut sholat di situ sebagai sunnah. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat dulu, saya lupa namanya, sahabat Buat atau yang lain ya, atau siapa lupa saya, Abdurrahman bin Auf. Dia sholat dengan Rasulullah jamaah, kemudian pulang ke kampungnya, ke kabilahnya nggak ada yang bisa jadi imam, kemudian dia jadi imam bagi kabilahnya. Jadi dia ngulang sholat 2 kali. Itu boleh dilakukan. Rakaatnya berapa ya sesuai dengan rakaat sholat itu. Allah alam. Baik, eh, lanjut lanjut yang pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya ini dari Bu Eni Arfianti. Jika kita diberikan sesuatu dari tetangga non Muslim berupa makanan dan makanan itu olahan masakan dari yang bersangkutan, baiknya bagaimana Ustaz? Non muslimnya ini apa? Kalau non muslimnya ahlul kitab sebenarnya kita boleh makan ya. Ahlul kitab secara umum Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita sedang di kota yang di situ mayoritas ahlul kitab kita boleh makan makanan mereka. Tapi kalau musyrik ya dalam Islam selain ahlul kitab lah ya, itu sebaiknya tidak dimakan. Wallahu alam. Lanjut Ustaz. Ini dari Budian mengenai Mas ini mengenai sholat kodok lagi. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah sholat yang ditinggalkan saat haid perlu dikodok? Ya jelas tidak perlu ya. Nanti kalau perlu dikodok kasihan para perempuan. Jadi double dia. Tidak perlu dikodok. Ya, lanjutnya di pertanyaan terakhir dari Abdullah Ulalata. Izin bertanya, Ustadz, orang terbiasa bersedekah. Jika ada orang yang terbiasa bersedekah, sehingga suatu ketika pas momen pilkada, dia jika ia bersedekah, apakah masuk pada kategori money politik? Ya, saya kira itu dikembalikan kepada niatnya masing-masing ya. Niatnya sedekah itu apa? Kalau niatnya money politik ya jadi money politik. Kalau niatnya sedekah ya insya Allah jadi sedekah. Tadi sesuai dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala hal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya sedekah jadi sedekah. Kalau niatnya money politik ya jadi money politik. Wallahu alam. Yes. Sepertinya sudah Ustadz, pertanyaannya sudah habis. Bagi Bapak Ibu sekalian, IKADI DIY juga membuka kolom konsultasi agama. Nanti ada kolom tanya Ustadz gitu ya. Eh, Silakan bisa diakses jika masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai agama atau mengenai syariat itu. Baik, sudah kita sudah sampai penghujung acara. Jazakumullah khair kasir Ustadz Ahmad Dahlan sudah berkenan menyampaikan materi tadi dan menjawab pertanyaan dari jamaah sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian Ngopi Bareng IKADI DIY setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai pukul 7 WIB. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari kami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.